Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video ini kita akan membahas mengenai gulma. Istilah gulma tidak asing untuk kita. Tapi sebenarnya seberapa merusak gulma? Apa syarat tanaman untuk kemudian kita sebut sebagai gulma? Dan pada akhirnya, apa yang harus kita ketahui untuk dapat mengendalikan gulma? Ya, itu semua sedikit materi yang akan teman-teman peroleh melalui video ini sebelum beranjak pada video-video di pertemuan berikutnya. Kerugian karena gulma yang paling umum dirasakan adalah gangguan pada keindahan. Namun gulma juga memiliki kaitan erat dengan gangguan pertumbuhan, kesehatan tanaman, dan pada akhirnya produksi tanaman budidaya. Kita tentu ingin dong tanaman yang kita tanam, tanaman yang kita budidayakan menghasilkan panen yang menguntungkan. Namun gulma yang tumbuh di sekitarnya dapat menurunkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Ada yang menarik teman-teman, ada sebuah data yang menunjukkan dengan mengendalikan gulmanya saja, kita sudah dapat menyelamatkan 45% dari produksi kita. Sebuah penyelamatan yang luar biasa, ya kan? Kerugian akibat gulma yang lain adalah gulma juga sebagai inang alternatif untuk hama dan penyakit tanaman. Artinya apa? Artinya gulma juga dapat menjadi penular penyakit dan sarang bagi hama-hama yang akan menghancurkan tanaman budidaya. Sampai di sini menurut teman-teman, selain kerugian yang saya ceritakan baru saja, apakah ada kerugian lain yang disebabkan oleh gulma? Silahkan teman-teman beri komentar di kolom komentar apakah ada kerugian lain yang mungkin disebabkan oleh gulma. Nah, setelah mengerti kerugian akibat gulma, sekarang kita memiliki definisi mengenai gulma. Ya, dari sekian banyak definisi gulma, yang paling inti pada akhirnya adalah mengerucut pada sebuah kesimpulan bahwa gulma adalah tanaman yang mengganggu. Semua gangguan tersebut bersifat subjektif, ya. Jika dipandang dari sisi biologi, gulma hanyalah salah satu makhluk hidup, sama seperti manusia dan lainnya yang tumbuh dan hidup di ekosistem yang sama. Namun karena manusia ini memiliki kepentingan, kemudian muncullah kelompok-kelompok makhluk hidup yang ternyata dalam aktivitas hidup mereka mengganggu. Apakah sampai titik ini kita dianggap egois? Ya, karena tidak ingin berbagi dalam memanfaatkan sumber daya dalam ekosistem yang Tuhan berikan? Menurut teman-teman bagaimana? Apakah kita egois? Kalau menurut saya jawabannya iya. Jika tindakan yang kita lakukan kemudian adalah sebuah pemberantasan terhadap gulma. Oleh karena itu, kita tidak dalam sudut pandang memberantas gulma. Kita menggunakan istilah yang lebih bijak, yaitu mengendalikan gulma. Mencoba hidup berdampingan, namun tetap memastikan gulma tidak menyebabkan kerugian. Nah, teman-teman, gulma memiliki keunggulan dari segi pertumbuhan dan perkembangbiakan. Ini yang membuat gulma dapat menyaingi tanaman budidaya. Jadi, kalau dia nggak punya keunggulan itu, tentu dia tidak akan jadi pesaing dan tidak akan mengganggu. Nah, apa saja keunggulannya? Pertama, mulai dari biji, ya. Gulma itu menghasilkan biji dalam jumlah banyak dan berkesinambungan. Jadi, secara bergantian menghasilkan biji. Setelah bijinya banyak, biji-biji tersebut lalu dapat berkecambah pada berbagai kondisi lingkungan. Tidak peduli lingkungannya se-ekstrim apa, bijinya mampu berkecambah. Setelah berkecambah, kemudian dapat tumbuh dengan cepat. Ya. Jadi gulma memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan. Beberapa gulma yang merupakan tanaman tahunan memiliki tubuh yang rapuh, sehingga saat dicabut, akar dan sebagian tanamannya masih tertinggal dalam tanah untuk kemudian tumbuh kembali. Beberapa gulma juga menghasilkan aleokimia yang mempengaruhi tanaman di sekitarnya. Ternyata gulma merugikan, ya kan? Tapi apakah ada ya manfaat dari tanaman yang menjadi gulma? Coba teman-teman jawab melalui forum diskusi di Sepada. Ya, silakan buka forum diskusi, lalu buka topik 1 tentang manfaat gulma, lalu klik reply atau balas untuk menulis jawaban teman-teman. Ya. Jadi, apakah ada manfaat dari tanaman yang menjadi gulma?
Sekarang kita mulai mengerti bahwa gulma perlu untuk dikendalikan. Nah, untuk dapat mengendalikan gulma, kita perlu mengerti dulu, ya, mengenali dulu apa yang kita hadapi. Bagaimana mengenali gulma? Pertama kita lihat dari kelompok-kelompok gulma. Ya. Pengelompokan gulma pertama mengikuti klasifikasi botani. Ya, ada kingdom, divisi, hingga genus dan spesies. Yang kedua berdasarkan daur hidup gulma. Ada yang semusim dan tahunan. Dan dari sistem pembuluhnya. Ada gulma yang memiliki pembuluh dan tidak memiliki pembuluh. Begitu. Teman-teman, sebagai penutup, saya simpulkan bahwa gulma adalah tanaman yang memiliki sifat mengganggu. Gangguan ini dapat menurunkan produksi kita sehingga perlu untuk dikendalikan. Itu kesimpulan dari saya. Teman-teman punya kesimpulan apa nih? Ya, silahkan tulis di komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.